Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 240. Setelah kita mendapat selingan dari kisah antara perselisihan suami istri, tolak, kemudian 2 ayat menceritakan tentang sholat. Sekarang kita kembali ke hubungan antara suami dan istri, keluarga, tentang perpisahan, tetapi perpisahan karena meninggalnya sang suami. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu, dia sakit parah umpamanya, tahu bahwa akan meninggal dalam waktu dekat, dan meninggalkan istri-istri. Kalau dia mempunyai istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan dari rumah. Jadi diminta seorang lelaki itu menuliskan 2 hal kepada istri-istrinya. Yang pertama adalah nafkahnya dikeluarkan daripada pembagian waris selama setahun. Jadi dihitung berapa biayanya, berapa biaya bulanan yang harus dibagikan kepada istri-istrinya selama 1 tahun. Terus yang kedua, rumah. Jadi istri-istri ini berhak untuk tinggal di rumah yang mereka biasa tinggali selama 1 tahun. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maksudnya istri ini keluar dengan keinginan mereka dari rumah itu, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Jadi kalau istri tahu bahwa saya udah punya rumah di tempat lain, kemudian orang tuaku sudah menanggungku sehingga dia pindah daripada rumah ini, maka Allah mengizinkannya. Allah Maha Perkasa, Allah memiliki peraturan yang bisa dia paksakan karena Allah yang memiliki authority dan Maha Bijaksana. Jadi peraturan yang Allah tetapkan itu dengan berlandaskan ilmu Allah. Paham sampai sini? Baik. Itu adalah Al-Baqarah ayat 240. Nah, jadi menurut tafsir As-Sa'di, saya buka dulu. Konteksnya adalah masih tentang hak-hak wanita yang diceraikan dan ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi ketika seorang mukmin laki wafat kemudian meninggalkan istri-istrinya, maka ahli waris dari suami akan mendapatkan wasiat dari Allah untuk mengizinkan istri-istri sang
mayit ini untuk tinggal di dalam rumah yang biasa mereka tinggalin, makan dan minum di sana sampai genap 1 tahun. Genap 1 tahun, walaupun masa iddahnya yang sudah ditentukan adalah 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 1 tahun, jadi ada 8 bulan kurang lebih ekstra daripada setelah masa iddahnya selesai. Apa praktek yang terjadi di Nusantara ini? Sehingga kita merasa aneh kenapa ayat ini perlu diturunkan. Praktek yang biasa kita lakukan adalah, suami meninggal, istri tinggal di rumahnya, itu adalah hal yang lumrah. Dan biasa aja, memang sepatutnya seperti itu. Kita tidak tahu bahwa, kebanyakan orang tidak tahu bahwa ketika seorang mayit sudah meninggal, dia memiliki ahli waris. Ahli waris itu ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Anaknya dapat, anak lakinya dapat bagian, anak perempuannya dapat bagian, orang tuanya dapat bagian, istrinya pun dapat bagian. Sehingga rumah ini, rumah yang biasa didudukin, yang ditinggalin oleh istri-istri sang mayit ini, adalah sudah menjadi objek waris, sudah bukan hak daripada istri itu. Kita lihat kan antara hukum adat dengan hukum agama tidak selaras. Nah, di sini Quran meminta bahwa jangan diganggu dulu rumahnya, jangan diganggu dulu nafkahnya, biarkan settle dulu selama setahun. Nah, setelah itu kalian boleh bagi-bagi itu rumah. Dan istri ini atau ibu daripada anak-anaknya ini mendapat bagian seperti apa yang diatur oleh Quran. Suatu rumah mungkin ibu ini hanya dapat 1/8-nya. Nah, seperti itu. Di sini disebutkan bahwa Allah Maha Aziz, Al-Aziz dan Al-Hakim. Allah mempunyai kekuasaan untuk mempush peraturan itu dilaksanakan sehingga para ahli waris ini tidak punya hak atau harus bersabar menunggu 1 tahun dulu. Dan Allah itu Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah tahu, dan Allah sudah menyiapkan peraturan lain untuk istri-istri ini. Setelah mereka meninggalkan rumah, diharapkan dia punya anak yang soleh yang akan menjaganya, atau diharapkan dia masih mempunyai orang tua yang bisa menjaganya, atau ada orang lelaki lainnya akan meminangnya. Yang hanya kita bisa berkata, Allah Maha Besar dengan segala firman-Nya, dan peraturan itu terasa nampak sempurna ketika kita mengaplikasikannya secara menyeluruh tanpa meniadakan hukumnya 1 atau 2. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.